tersebut kita kirim ke Pak Asisten, kemudian tentu saja Pak Perpendikam ya Pak, Pak Polsek dan Pak Ramil, terus satunya kabar hukum yang berkaitan ya kronologi pemilihan Kopdawi Sukoharjo. Nah, menghadap ke kecamatan, kemudian panitia menyampaikan ada ternyata ketika itu disinyalir ada seperti meni politik ya, meni uang ya. Nah, sehingga kami dari Polwika menyampaikan kalau memang ada bukti-bukti silakan saja dilaporkan kepada pihak berwajib ketika itu. Dan setelah itu Pak Panitia didampingi oleh Pak Lurah melaporkan kepada Polres. Dan sampai dengan titik ini pun kita belum tahu hasilnya ya Pak Lurah ya. Sehingga kami masuk kepada Pak Asisten untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Dan arahan Pak Asisten kita segera rapat saja. Maka terlaksananya rapat pada hari ini Pak. Yang kemarin laporan tertulis sudah kami tuliskan kepada Pak Iklan juga ada tentu saja ya Pak. Dan untuk itu kami mohon arahan dari Pak Asisten selaku koordinator kecamatan. Nunggu Bapak hukum juga, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh camat Bapak dan Ibu sekalian, kami hanya mengharapkan bahwa apa yang ada di Kelurahan Muarajaya ini bisa berjalan dengan kondisi aman, damai dan sejahtera. Mungkin kemarin pemilihannya bagaimana, itu yang perlu kita pelajari bersama-sama. Karena katanya sudah pemilihan, katanya ya Pak. Karena saya tidak pernah baru dengar kemarin-kemarin setelah pelaksanaan pemilihan. Ini sudah dilaksanakan pemilihan, tapi kok hasilnya masih belum bisa dilaporkan, betul ya Pak Ikral ya? Karena ada pendalaman. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin tahu kendala bagaimana barangkali ya, biar nanti kita sama-sama bisa selesaikan bersama-sama dengan kepala dingin, dengan hati yang dingin, sehingga semuanya bisa terjalin komunikasi, kerjasama dan segala sesuatunya yang dengan sesuai harapan kita bersama. Untuk itu saya belum bisa menyampaikan arahan Mas, karena saya juga belum tahu ini, sehingga kami minta laporan dulu dari Pak Lurah khususnya kronologi dari kejadian dari awal sampai dengan akhir, nanti baru kami simpulkan pada saat setelah kami saya dapat informasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Itu sementara dari saya. Sekali lagi ucapan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan rapat ini. Mudah-mudahan rapat yang kita selenggarakan ini bisa menghasilkan suatu keputusan yang sesuai dengan harapan kita bersama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asisten. Memang secara tertulis sudah kita laporkan ya Pak. Mungkin alangkah baiknya supaya di murid ini bisa mendengarkan semua. Tentu Pak Lurah selaku Kepala Wilayah Kelurahan dalam pelaksanaan tersebut dapat secara singkat saja Pak, dengan jelaskan dari awal sampai dengan terakhir ketika kita rapat di kecamatan. Bersyukur atas waktunya Pak Camat, kami hormati Asisten, Kepala Disporapat, Forkompinjam, Kapolsek dan Ramil, Bapak Hukum, serta rekan-rekan dari Kopdarwis dan dari teman-teman yang lain terkait masalah kegiatan pemilu kemarin Pak. Kita melaksanakan di tanggal 20 September. Alhamdulillah kemarin ada 3 calon. Yang pertama adalah Makmur Hidayatullah dengan urutan nomor 1 Muhammad. Yang kedua adalah Saudara Ranyan urutan nomor 2. Yang ketiga adalah Musiono. Pas tanggal 20 itu kita melaksanakan kegiatan pemilu dengan perolehan suara masing-masing bakal calon. Saudara Makmur mendapatkan 40 suara, Saudara Ranyan 33 suara, dan Saudara Mujibun mendapatkan 24 suara. Tapi pas hari pelaksanaan, 2 calon itu mendapatkan rekaman video yang disinyalir ada money politik yang dilakukan oleh semua tim
sukses nomor 1 Pak. Dan setelah pelaksanaan itu, kedua calon itu setelah perhitungan suara tidak menandatangani berita acara, dan yang nomor 1 pun galau Pak. Dia bingung, disuruh menandatangani dia menolak. Makanya kami juga panitia juga bingung. Nah, kok dimenangkan oleh bakal nomor 1, kok yang nomor 1 tidak berani menandatangani berita acara. Sampai kami pun panitia menunggu sampai jam 6 malam Pak di ruangan kami, menunggu berkas itu ditandatangani oleh ketiga calon tersebut. Tapi sampai malam tidak hadir, paginya kami tak panggil 3 calon-calon itu. Ternyata ada hasil kesepakatan tapi belum sampai tertulis Pak. Setelah 3 calon itu kami panggil, sepakat. Waktu itu kesepakatan dengan pembentukan kateker dulu sampai adanya hasil. Tapi setelah acara selesai, setelah 30 menit itu bakal nomor 1 pun pindah haluan, yang intinya tidak mau menandatangani, yang menang ya menang. Nah, kami dan panitia itu belum bisa menentukan karena ada aduan 2 calon itu terkait masalah money politik. Setelah kita lapor sama Polkom, kita rapat di kecamatan, dengan adanya data-data hukum, kami diarahkan untuk melaporkan ke kepolisian Pak. Padahal di surat kami itu permintaan 2 anggota dari pihak Polres untuk pendampingan panitia terkait masalah klarifikasi adanya indikasi money politik tersebut. Tapi sampai sekarang itu dari tanggapan Polres itu belum ada jawaban Pak. Dan kemarin dari hasil panitia, dengan adanya bukti-bukti kita manggil beberapa warung, dari hasil rekamannya ada, dari hasil videonya juga ada, terpaksa kemarin panitia itu membuat berita acara keputusan untuk menghentikan nomor 1 Pak. Monggo ini ada datanya, ini ada flash disknya dari hasil panitia pemilihan. Iya Pak. Itu sekitar kemarin kami sampaikan ke Polres, ternyata dari pihak Polres cuma minta kronologi dulu Pak. Hasil itu belum sempat diterima oleh pihak KPO karena indikasinya itu yang dipakai bukan uang negara tapi uang kelompok masyarakat. Terpaksa kami pulang dari Polres dengan berkas ini, artinya kami tak bawa lagi. Dia minta dari kronologi awal terjadinya 2019 sampai terakhir pemilu. Jadi nggak bisa dipidana. Terima kasih Pak Lurah yang sudah tadi secara singkat ya menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada kabar dari Polres ya. Nah, yang ini tadi perkapalan tanggal berapa itu? Itu kemarin hari Jumat Mas. Jadi dalam jangka kita semua yang hormati Pak PLT asisten 1 Bapak Jenderal yang hormati segenap pokok pincang Kecamatan Tegal Barat, kemudian Pak Lurah, kemudian kabar hukum segenap stakeholder terutama tokoh masyarakat, Kelurahan Muara Reja semuanya, saya tidak bisa sebut satu persatu. Ini Forkopincam lengkap, ada Komandan Polisian Sektor Tegal Barat, kemudian Pak dan Ramil. Alhamdulillah, wa syukurillah pada pagi hari ini kita masih berikan nikmat kesehatan sehingga bisa hadir di Aula Kecamatan Tegal Barat dalam rangka menyelesaikan permasalahan Pokdarwis yang ada di Kelurahan Muara Reja.
Bapak Ibu sekalian, kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tentunya yang sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinpora nomor 556/006 tentang pengukuhan kelompok sadar wisata Pogdarwis Muara Reja Indah, Kelurahan Muara Reja, Kecamatan Tegal, Kota Tegal periode 2020, di mana Disporapar duduk sebagai pembina di samping Pak Camat dan Forkopincam. Hari ini kita hadir, pemerintah Kota Tegal hadir karena negara itu hadir ketika ada masalah. Ini untuk menyelesaikan dengan tujuan agar kondusivitas ya, di Kelurahan Muara Reja, khususnya di Pogdarwis yang ada di Muara Reja Indah, ini bisa menemukan sebuah solusi, sehingga kami berharap hal ini bisa memberikan rasa aman, nyaman, karena bagaimanapun dari kepolisian, dari Koramil tentu ingin agar situasi kondusif, apalagi menjelang pemilu ya. Kita hadir bersama-sama ingin menyelesaikan ya. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita berpikir hari ini kita tinggalkan ego sektoral, mari kita bersama-sama agar selesai pertemuan ini. Saya beri penghargaan kepada Pak Lurah, Pak Camat ya. Tentu mindset kita adalah menyelesaikan secara kondusif. Kita jaga semuanya kondusivitas, karena ukuran kondusivitas ini salah satunya yang di Kecamatan Tegal Barat ini yang sedang terjadi adalah Pogdarwis Muara Reja. Saya kira berharap juga dari kepolisian, dari Koramil agar situasi ini betul-betul bisa memberikan rasa aman. Ini semua untuk kepentingan masyarakat Muara Reja. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita berharap nih, apa yang telah dilakukan sesuai dengan koridor aturan ya, mari kita selesaikan bersama hari ini supaya tidak berlarut-larut. Pertama, pegangan kita ya adalah SK dari Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga nomor 556/006 yang tentu legal formanya itu kita gunakan. Di mana saat itu yang tanda tangan Pak Disporapar adalah Pak Cucu. Di mana pada diktum ketiga itu berakhir tanggal 31 Desember. Oke, ini pertama. Yang kedua, Pak Lurah sesuai dengan SK yang ada di sana karena berakhir tanggal 31 Desember telah membentuk, betul ya Pak Lurah? Telah membentuk panitia yang diketuai oleh Mas Imam, sekretarisnya Mas Saksi. Dan alhamdulillah saat itu sudah dilakukan pemilihan ya Pak Lurah. Sudah dilakukan pemilihan dan tadi sudah disampaikan, dilaporkan dari calon 1, 2, 3. Ini tadi sudah disampaikan yang nomor 1 Mas Makmur ya, Mas Makmur. Perkembangan selanjutnya. Karena apa? Karena kita itu dalam hal berorganisasi, sekali lagi ini harus mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang penting. Sehingga kami berharap agar situasi ini tidak berlarut-larut. Karena apa? Proses yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, money politik ya, sebetulnya ini, makanya sampai hari ini kan kepolisian juga belum memberikan keputusan karena wilayahnya bukan kepolisian. Kalau kepolisian ranahnya adalah pidana. Nah, oleh karena itu kami dari Disporapar ingin memberikan saran. 1,
apa yang telah dilakukan oleh panitia yang sudah ada surat tugasnya dari Pak Lurah, silahkan berjalan. Ya, sambil proses tadi yang disampaikan laporan ke kepolisian dan lain sebagainya itu silahkan kita hormati. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat tauladan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang begitu dipilih tahun 2019. Lawan politiknya terberat diakomodir, digandeng, dirangkul. Ya, oleh karena itu kami sih berharap agar proses yang sudah dilakukan jalan, karena masa kepengurusan Pokdarwis kan tanggal 31 Desember segera, sehingga tidak terjadi nanti kevakuman. Nah, ketika pengurus lama memang berkewajiban, ini perlu dicatat sesuai dengan ADART harus melaporkan apa bukan itu? LPJ. Ya, laporan pertanggungjawaban ya hendaknya ini harus dilaksanakan, dipenuhi sesuai dengan ADART. Oleh karena itu saya, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, berharap agar pengurus yang lama sesuai dengan ADART mempertanggungjawabkan secara tertulis terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan. Perkara ditolak atau diterima kan itu urusan nanti internal dari Pokdarwis. Yang penting ADART dilaksanakan. Nah, karena itu kami Disporapar selaku leading sektor yang memang mengampu terkait dengan Pokdarwis, di mana salah satu tugas penting dari Disporapar adalah melakukan kemitraan dengan Pokdarwis yang ada di Kota Tegal dalam hal memajukan pariwisata. Apa yang telah dilakukan selama ini di Muara Reja terkait pariwisata, saya menyampaikan banyak terima kasih pada tokoh yang ada di sini nih, Pak Ranyan, Pak Bustambari ini kebetulan luar biasa ya. Kita berikan penghargaan. Beliau ini mungkin dari nol ya, bisa mengkondisikan bagaimana Pantai Muara Reja ini bisa menjadi tujuan wisata walaupun itu masih dikelola oleh masyarakat. Ini saya terima kasih Pak Ranyan. Tetruka lah istilahnya wong Tegal itu tetruka ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan. Terima kasih Pak Tambari, tokoh-tokoh masyarakat Maranyan yang ada di Muara Reja yang telah berjasa mengembangkan pariwisata di Muara Reja. Jadi kami berharap di Disporapar agar ini bisa berjalan ya, sehingga nanti pada saat pembentukan pengurus ini bisa mengakomodir semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Muara Reja, sehingga situasi kondusif. Mari ayo kita berjalan bareng lah. Pantai Muara Reja silahkan dikelola dari aspek aturan hukumnya, karena kita selama ini masih pegang Bu Intan itu SK dari Pak Kadisporapar saat itu, dan di diktum ketiga itu berakhir tanggal 31 Desember. Silakan proses jalan nanti sesuai mekanisme panjenengan dimusyawarahkan dengan stakeholder Pak Lurah dikawal. Tentu kita dampingi dari Babin Kamtibmas, dari Polsek Tegal Barat, dari Koramil semuanya ya, agar kepengurusan Pokdarwis nanti bisa mengakomodir semuanya. Pak Joko Widodo 2019 itu luar biasa. Semua diangkat, dirangkul. Tujuannya apa? Situasi kondusif untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh Pokdarwis yang baru dengan mengakomodir, katakan Pak Ranyan, Pak siapa untuk bisa masuk ke pengurusan bareng-bareng, ayo. Kan nanti ada pengendalinya di badan dewan pembina. Pak Camat juga kan masuk di sana. Kami dari Disporapar juga masuk di sana.
Intinya kami berharap nanti ini proses berlangsung, kepengurusan segera, dan saya di Sporapar tinggal menunggu surat permohonan dari kepala wilayah. Pak Lurah dalam hal ini bersurat bermohon seperti yang saya lihat arsip di tahun 2020 kemarin ya, yang Pak Cucuk tanda tangan, itu usulan dari Pak Lurah saat itu Mas Yos ya, Pak Yos usul untuk pengukuhan. Jadi Kadis Sporapar itu dalam hal ini hanya mengukuhkan. Kepengurusan silahkan terbentuk dari tingkat wilayah yang memang terkecil di kelurahan, monggo dimusyawarahkan. Oke. Sekali lagi saya tidak akan berpanjang lebar. Pemikiran kita hari ini, mari kita ciptakan situasi kondusif untuk masyarakat Muara Reja bareng-bareng. Ya, jangan sampai ada ontran-ontran. Mari kita legowo, ya, karena saya tidak punya kepentingan apa-apa. Terus terang, kita ingin apa yang disampaikan dulu oleh Pak Tambari, Pak Kadis itu netral ya, karena memang itu wilayah internal dari Pokdarwis. Monggo secara berjenjang, kalau itu sudah terbentuk kepengurusan yang baru disertai berita acara, tanda tangan, ya nanti bisa disahkan oleh Pak Lurah, nanti diusulkan segera untuk dikukuhkan kepengurusan Pokdarwis 1 Januari 2024 sampai dengan berapa? 3 tahun sesuai ADART. Saya tahu ADART ini kan memang kalau saya pelajari ya memang masih banyak kelemahan juga. Nah, oleh karena itu monggo kewajiban dari teman-teman yang sudah pengurus nanti, yang dari SK Menkumham ya, itu disempurnakan. Nanti sambil proses berjalan, monggo nanti dirumuskan. Saya kira tokoh-tokoh dari Muara Reja ini hebat-hebat lah. Yang penting kami berharap agar situasi kondusif di Kelurahan Muara Reja bisa tercapai. Mengingat sekali lagi tahun 2024 bulan Februari adalah tahun politik, sehingga sedikit saja pasti digoreng sana sini. Ya, oleh karena itu kami dari Sporapar sekali lagi monggo bareng-bareng kita hari ini selesai, kemudian kami menunggu usulan dari Pak Lurah untuk bisa dikukuhkan. Saya hanya mengukuhkan ya, sesuai dengan aturan Pokdarwis. Saya kira itu Pak Asisten, Pak Camat semuanya, Pak Kapolsek, Pak Danramil semuanya bagian hukum, nanti advis secara hukum, karena SK ini ranahnya di Undang-Undang Nomor 30 ya, terkait dengan administrasi pemerintahan. Oke. Walaupun saya menerima aduan dan sebagainya, kita pelajari hati-hati karena SK yang dikeluarkan oleh pejabat kepala dinas sudah masuk di ranah Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan. Saya kira itu, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikrar. Tadi yang kalau kami bilang bahwa intinya ini dimusawarahkan bersama-sama ya Pak, supaya Waalaikumsalam. Pak Asisten pemilu ya. Jadi pesan harapan kami memohon, sekali lagi kalau memohon udah paling asor Pak ya. Iya, Mohon nyuwun nah itu. Jangan sampai tenaga pikiran kita khususnya TNI Polri ini nanti terpecah lagi ngurusi ke Pokdarwis ini. Jadi memang pesan dari Pak Kapolres, Pak Kapolsek tolong dikondisikan yang benar-benar, jangan sampai nanti tenaga pikiran kita terpecahnya. Nanti kalau udah kamu ramungan, saya tamu-tamu di tangan apa? Jadi sebetulnya pengalaman yang sudah ada tahun yang dulu bisa menjadi tamu, makanya pada saat tahapan pertama kami selalu dampingi Pak. Nah ini yang saya khawatirkan, hal yang dulu pernah terjadi lagi. Namun ternyata Allah ya ini memberikan jalan yang seperti ini. Nah kita mengharap ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama, bisa ditekankan dari teman-teman Pokdarwis maupun pengelola Pokdarwis. Jadi sampaikan memang dari Polres kenapa belum menyampaikan hasil, karena definisi dari korupsi itu yang dilakukan oleh pejabat. Nah, jangan maaf menyewu dari Pokdarwis kan menyewu bukan pejabat ya. Jadi kalau dikategorikan
korupsi, pungli. Jadi nanti, tapi tidak ada salahnya nanti jemput bola Pak Lurah, tanyakan lagi karena yang nangani bukan dari Polsek lagi, sudah mendapatkan over dari Polres, jadi jemput bola. Namun kita harapkan tadi disampaikan oleh Pak Kepala ini, kalau toh memang bisa dirangkul semuanya, tadi dicontohkan Pak Jokowi, rivalnya Pak Prabowo, walaupun dari awal kampanyenya ibarat kata kayak Banyu sama Pak ya. Namun berjalannya waktu bisa mencair bareng-bareng. Nah ini saya kepengen seperti itu. Kalau semua yang nggak mungkin namanya kepala kan masih satu. Kalau Kapolsek ada dua, repot di kantornya ada lah. Ada Kapolsek, ada Pak Kapolsek. Nah ini kalau barangkali bisa ya demi kelegoan hati disampaikan ya. Ya legowo lah. Saya kadang-kadang kalau lihat jalan-jalan di pantai Pulau Kodok, Pulau sana-sana itu bisa berkembang rapi, bagus. Cobalah kita belajar dari wilayah tetangga yang adem ayem sehingga mereka terfokus pada kemajuan tempat itu. Jadi jangan berkutek ke tempat itu melulu. Kalau masalah mekanisme pemilihan kami bukan ranahnya, hanya kami ranahnya pokoknya aman, pokoknya kondusif. Karena kondusif itu harus diciptakan, harus direkayasa. Rekayasa begini seperti ini. Jangan sampai letupan kejadian karena tidak ada pengkondisian, nggak pernah dimusyawarahkan, nggak pernah dirapatkan. Ini kalau nggak salah rapat sudah berkali-kali Pak ya. Iya. Kalau menurut saya cukup, lebih dari cukup. Jadi mencewu sekali lagi, mohon bantuannya kepada tokoh masyarakat seperti Pak Haji Tambari Pak, diadem-ademi, ayo. Dari Marja, buat teman-teman Marja, kita hanya bisa melihat, memantau kalau memang semua sudah podo bombong-bombongan sehingga menghasilkan jadi ketua itu bukan seakan-akan yang dia yang paling hebat, bukan. Jadi mungkin yang diharapkan ya ada yang dituakan, ada yang membantu yang dituakan, terus ada dorongan dari pemuka-pemuka masyarakat sehingga keberadaan Polda ini jadi semua kalau tak ada kesumbatan informasi atau kesumbatan permasalahan, jangan jegen-jegen. Walaupun di situ kadang-kadang saya Pak Camat, Pak Danamil jadi pelindung Pak ya. Yeah. Namun belum pernah namanya disambati. Hanya nama doang gitu loh. Belum pernah disambati, gelundung gitu aja ya. Ini selain pembelajaran ya, pembelajaran kita bersama-sama. Iya. Oke lah, nanti saling apa itu berinteraksi antara pengurus. Kalau ada sesuatu Pak ini gimana ya. Kalau perlu sebulan sekali jadikan ANEP itu untuk mengetahui kelemahannya bagaimana, pemasukannya bagaimana, jadi ada keterbukaan. Iya. Nah ini kalau sudah berjalan ya, kita harapkan tadi disampaikan oleh Pak Supra, pertemuan rapat ini jangan yang kejar kita keluar dari ruangan terus dalam tanda petik hasilnya apa ya? Lumpuh orang ngerti, kembali kan lagi. Ya, kita harapkan untuk pertemuan ini ada hasil yang benar-benar maksimal, terlepas dari saling menuntut, saling mencurigai, saling nggak akan rampung. Jadi memang harus kita harus bertekad ada kelegoan hati khususnya dari teman-teman yang kemarin apa itu dicalonkan. Ayo bagaimana kita rembukan yang enak bagaimana. Itu aja Pak. Jadi kami hanya running point fokusnya pokoknya aman karena kita lebih condong ke pengamanan pemilu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Calon dan aduan dari masyarakat lain bahwa pemilihan ini ada yang namanya money politik. Nah dari situ dalam pas waktu tahapan pemilihan nomor urut dan verifikasi para calon terdapat yang namanya fakta integritas. Kita membuat aturan-aturan bahwa dilarang menggunakan yang namanya money politik. Dan di situ semuanya sudah tanda tangan bermaterai semuanya. Jika terbukti menggunakan money politik, maka sanksinya adalah diskualifikasi. Nah, setelah pemilihan selesai, adanya aduan laporan dari calon-calon lain, baik calon nomor 2 ataupun calon nomor 3 atas nama Bapak Rahyan dan Bapak Muji. Nah, menindaklanjutin itu, kita sebagai panitia melakukan investigasi. Dan kita melakukan itu ya itu jadi kita membuat klarifikasi benar atau tidaknya dan ternyata memang terbukti adanya money politik.
Nah, sampai di sini pemilihan panitia seluruh anggota punya sikap tegas bahwa oh ya ternyata ini ada sebuah money politik dan sesuai dengan peraturan yang ada di Fakta Integritas dan Surat Pernyataan bahwa ketika ada money politik itu kita bisa mendis dan panitia memegang sikap tegas seluruh panitia akan mendis nomor 1 dan itu hasil keputusannya sudah ada berikut dengan bukti-buktinya. Nah selanjutnya nih Pak, selanjutnya kita serahkan ke Bapak Camat selaku pelindung, ini selanjutnya mau gimana? Nah, gitu. Berarti sudah di dis itu yang nomor 1 sama panitia. Jadi kita udah ngambil sikap untuk mendis gitu. Belum diumumkan. Jadi bukti-bukti sudah kuat dan semuanya data-data sudah terlampir semua. Ini kalian di forum ini kami memberikan ini kepada Bapak Camat selaku pelindung untuk kedepannya ini kelanjutannya mau gimana kayak gitu. Kepala Divisi Rapat, Kepala Penunjuk dan Olahraga, Bapak Kapolsek, Nama depannya Bapak Dewi, nama dinasnya dan dalam arah hukum, Lurah dan sebagainya yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan menyampaikan tentang pemilihan kemarin. Sebenarnya mudah Pak. Saya tidak merasa keberatan dengan adanya menang maupun kalah. Karena saya orang yang memegang prinsip. Saya benar-benar komitmen orang yang memegang prinsip. Di dalam surat fakta integritas itu ada tentang yang tadi dibacakan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan. Nah, di situ sudah bermakna bahwa di situ kan ada pertanyaan, ada kata-kata paling ketua, calon ketua siap menang siap kalah. Bila kalah jangan buat huru-hara ataupun gaduh. Yang diminta oleh pada saat itu adalah kondusif. Yang kedua, bila mana terbukti bermain money politik, maka dinyatakan diskualifikasi. Dan itu ada materai. Materai 10.000, kita 3 calon sudah tanda tangan semua. Namun dengan adanya kemarin pemilihan itu memang ada kecurangan maupun tidak. Intinya gini saja Pak, kalau saya mudah, biar masalah ini selesai sampai di sini, tidak ranahnya ke depan tidak ada keributan. Menurut saya gini aja Pak, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi pemilihan ini serahkan sama Pak Lurah mau nunjuk sama siapa, mau Karang Taruna mau siapa, monggo. Sebab gini Pak, kalau dari saudara Makmur dilantik, otomatis teman-teman kami juga gak mau. Karena awal Mas Makmur menang itu disuruh tanda tangan gak mau menolak. Dia seolah-olah bingung, pikun, dia melarikan diri. Kalau saya siap-siap aja. Terus jadi begitu aja Pak, menurut saya jangan ada yang menang, ada yang kalah. Tapi pemilihan yang kemarin itu gugur saja dan diserahkan oleh Lurah biar semuanya kondusif. Tidak ada pihak mana, tidak ada pihak sini. Menurut saya ini kenyamanan bersama. Tapi kalau Makmur dilantik, otomatis kayak Mujiono, saya pun agak gimana lah, karena sudah jelas. Jadi gitu aja Pak, yang bisa saya sampaikan. Terus mengenai tentang tadi siapa pantai ataupun pengurusan sekarang yang dibawa oleh saudara Boni, itu saya tidak pernah turut campur urusan hal apapun, walaupun dari tahun 2018 sampai sekarang itu masih hak nama saya karena nama saya ada di Menkumham dan ada di dalam ADART. Tapi dengan adanya diolah oleh Boni, saudara Boni dan teman-teman, saya tidak merasa cemburu, tidak pernah merasa apa. Saya nyaman-nyaman saja, saya tenang-tenang saja. Tapi apakah mau sampai kapan kerusakan di MC itu dipelihara? Bukannya sombong Pak, sekedar menyampaikan penghasilan daripada kami masyarakat yang bodoh. Dulu waktu tak pegang saya, bisa untuk jadi panutan. Bahkan mohon maaf, Bulog Odok, Batam Sari, itu sekolahnya sama saya.
kita selalu ketemu, bagaimana caranya ini. Bahkan setelah kita kunjungan ke Purbalingga, ada salah satu teman Pokdoris juga yang mengawali dari Pokdoris itu belajar ke Tegal ke saya, karena mereka merasa saya itu sudah berhasil dengan mendatangkan ribuan pengunjung tiap harinya. Tapi dengan adanya saudara Boni sekarang rusak, Pak. Dan saya bukan cerita masalah ketua ataupun apa, saya mewakili warung, Pak. Saya merasa dirugikan. Itu loh, Pak. Saya merasa dirugikan. Kenapa warung-warung sepi? Yang dulunya warung-warung dapat sehari dapat sekian, sekarang hari biasa 10.000 untuk 20.000 nggak dapat, Pak. Sulit. Dan nanti untuk misalkan lebih detailnya lagi tentang ADRT, biar nanti ada karena di sini ada pengurus, ada penasihat saya, Pak Haji dan Pak Mahmud, biar nanti beliau yang menyerahkan. Biar nanti beliau yang membeberkan dan menjelaskan secara detail. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Karang Taruna gitu ya? Nih. Atau? Apa ya, Pak? Ya. Ya benar, Pak. Ada Kepala Dinas Sorapar, Bapak Kapolsek Tegal Barat, Bapak Aris, Bapak Kami Kamil, Bapak Suhartono, Bapak Camat Tegal Barat dan jajarannya, ada Ibu Abid Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Cacatuk. Sudah, kami sibuk, Pak, karena kami persiapan yang namanya pemantapan desa wisata. Nah, kita concern ke desa wisata saat itu karena program-program seperti itu. Tahu-tahu ketika kalau menurut saya tanggal 30 Mei tanggal ini adalah kami di caretaker, kok tiba-tiba muncul SK lagi tanggal 20 tanggal sekitar Juli, bulan Juli kami dibekukan. Ini yang dari sini Pak ngomong goblok Pak, kakek surat ini keprima sebenarnya kan jelek. Ada apa sih Pak? Ada rekayasa apa sih Pak? Kan gitu. Baiklah, kalau kita dianggap nggak becus, saksinya pendopo Tegal Barat. Tanggal 29 Juli, kami melakukan laporan pertanggungjawaban yang nggak pernah dilakukan oleh Pokdarir se-Indonesia. Kami yang mengawali dan sebagai percontohan. Tertib, aman, saat itu nggak ada masalah. Apa yang disampaikan Pak Haji Tambari betul. Tadi Pak Abdan memberi sambutan saat itu. Ya kan, berorganisasi adalah begini, beragama begini. Tiba-tiba ada sekelompok orang mabuk yang dalam tanda kutip yang sekarang duduk di laut ini bikin kerusuhan Pak di sini. Lah yang ribut kan mereka, bukan kami Pak. Tapi jangan salahkan, sekarang sudah ada 5 kelompok Pak karena SKS. Nah Bapak tadi bilang asal biar kondusif yang bagaimana? Kondisif yang punya legalitas, apa membiarkan kondisif yang tidak punya legalitas? Pertanyaan saya itu sebagai orang awam. Monggo, itu. Makanya artinya di sini Pak, ngapunten bapak-bapak yang di sini nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kita itu SK-nya Kemenkumham Pak. Kami mau goblok Pak, mengikuti aturan negara. Ketika kami disurvei oleh provinsi saat ikut lomba mewakili Kota Tegal dan juara 2 nasional favorit. Kok tiba-tiba oleh SK Lurah dicabut, nyabut salah lagi nomornya. Tapi kan masyarakat dilembuskan, terus dicabut Pokdaris. Polemik nggak Pak? Apakah kami, benar Pak Haji ngomong, kami nggak dendam. Tidak dendam, tapi tidak akan pernah melupakan. Nah kalau berbicara tadi pemilihan, itu memang produknya badan hukum Pak. Karena kami isnyo yang mengarahkan. Nah kayaknya benar pemilihannya aja kayak pemilihannya sudah terjadi. Kenapa? Pemilihan sudah terjadi. Tadi katanya di berita-berita itu bahwa Pokdarwis itu yang mengadakan pemilihan adalah Pokdarwis, begitu. Bagian hukum sepakat nggak? Kalau yang organisasi yang melakukan pemilihan itu organisasi. Iya. Sepakat. Oke. Pak Kadis tadi menyebut ada SK Dinas. Nah, SK Dinas sendiri itu muncul dari pemilihannya siapa Pak? Bingung lagi ya. Kita di sini bingung Pak.
Polemik ini sebenarnya bukan dimasalahkan masyarakat yang karena ribut. Ayolah kita fair, cabut dulu, kembalikan untuk kondusivitas, serahkan ke Pak Lurah, saya sependapat. Dan saya tidak akan mengintervensi hasil pemilihan kayak apa mau dilantik Pak. Kemarin juga di pertemuan di dinas saya sampaikan. Apa Pak permintaan dinas? Ya Mas, hasil pemilihan dilanjut. Pak kasih satu, saya nggak bantah. Terus apalagi biarkan kelompok yang sekarang atau Boni CS ini sampai rampung Mas. Pak kasih, tak kasih 2 Pak. Oke, pendapat Pak Kapolsek. Saya kasih 2 untuk menjaga kondusivitas. Tapi saya boleh dong minta 1 Pak, sampai sudah tak kasih 2. Apa itu Mas Makmur? Ada Pak Kadis saat itu, sedang badan hukum itu itu apa Pak? Urunan Pak berdarah-darah gawe ini Pak. Kalau enggak, jujur saya kemarin bilang sama Bu Kapit, mungkin nanti orang Tegal, orang Muarareja yang akan berangkat di depan gedung Kemenkumham bakal SK Kemenkumham Pak. Saya akan melakukan aksi itu. Wah Pak, dia nak SK Kemenkumham. Kami akan melengkapi dengan TDUP-nya, dengan perpajakannya dan sebagainya. Bahkan kami lagi menggalang kerjasama dengan Smart apa itu yang di Selawi untuk membuat aplikasi sehingga nanti Pak Kapolsek, Pak Kepala Dinas yang kita beri user ID dan password tidak perlu tanya dinagi tiketnya oleh pihak dimasukkan itu. Tapi ya sudah, mungkin ini kehendak Allah. Yang amanah diterjang, yang tidak amanah ditolak. Makanya kan saya bilang sama Bu Kabit, Bu, bukan salah Boni Bu di sana. Bu. Yang salah siapa Mas Makmur? Yang salah yang naruh dia di sana. Pendapatan sekarang nggak jelas, bahkan terakhir informasi itu hanya dibagi rata. Bahkan sekarang saya kemarin ditelepon oleh Bumi Putra karena kita kerjasama Pak Kapolsek ketika ada kecelakaan mati cacat itu kami tanggung. Sekarang ternyata sudah putus 3 tahun yang lalu. Yang ditelepon saya yang ditagih. Ya apalah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang punya kewenangan di sini, bapak-bapak yang punya kekuasaan, ayolah kekuasaan ini digunakan dengan sesuai tadi saya sependapat apa yang bapak-bapak sampaikan, yang intinya adalah kembali ke aturan. Ayo baca aturan. Kami hanya orang awam Pak, cuma mau bingung, mau nanya ini ada SK kok banyak